Eh, Saudara, selamat pagi. Kita melanjutkan yang minggu yang lalu mengenai materi sungai menjadi subjek KI. Itu yang paling baru memang. Tanggapan saudara, apakah ada hal sejenis di sekitar lingkungan saudara yang itu memang sekiranya atau layak menjadi subjek KI untuk mengatasi masalah di tempat tersebut, misalnya terkait dengan lingkungan tidak bersih, atau memang dia memiliki nilai religius yang tinggi misalnya. Karena kan kalau melihat sungai itu yang di file PDF kemarin itu rupanya sungai tersebut memiliki nilai religius yang tinggi. Kemudian dia mengikuti yang sungai sebelumnya, termasuk bagaimana tentang lingkungan, daya guna juga untuk manusia dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau menanggapi dulu saudara-saudara? Ini yang saya terima filenya atas nama Muhammad Erlangga Nasution, Gadis Meilani, Ilham Maulana Sidik, Naila Suhroh, Yekti Nur Oktavia. Silakan saudara kalau ada yang mau diberikan tanggapan, silakan. Silakan saudara, bagaimana? Silakan saudara, bagaimana? Ada yang mau ini memaparkan?
Ya, Pak. Oh iya, iya, makasih, Pak. Bagaimana, saudara? Ada yang memaparkan tanggapannya mengenai sungai menjadi subjek hukum? Sebentar, saudara, ini agak macet. Saudara, saya baru bisa share. Nah, ini saudara yang tadi baru masuk, belum saya buka. Nah, ini kalau saya lihat hasil diskusinya kelompoknya Mas Nasution, Gadis, Ilham, Naila, Yekti, ini mengarahkan kepada terkait penyebaran COVID yang memang dibuang di Sungai Gangga, sekaligus di mana di Sungai Gangga memang memiliki nilai religius terhadap sungai tersebut. Memang dalam hal ini kan agama Hindu. Kemudian kalau dicermati lagi pembahasan dari sini, dibahas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh sungai. Artinya apa? Rupanya alam pun, ya, sungai kan sebetulnya bukan benda, tapi kalau mengacu pada ini ya termasuk bagian dari alam. Dia memiliki hak yang memang bukan dilaksanakan sungai tersebut, tetapi oleh
siapa di sekitarnya. Kemudian ada penjelasan juga memang setiap warga negara diharuskan melindungi, tidak bisa tidak. Sehingga tidak hanya sungai itu saja yang terlindungi sebetulnya, ya ada hewan di dalamnya, bisa saja ada sumber daya alam di dalamnya, atau lingkungan di sekitar sungai, mungkin ada hutan bakau dan lain sebagainya. Nah, yang saya ingin dapatkan info dari saudara, setelah saudara membaca paparan mengenai sungai Teawa itu, kira-kira di sekitar saudara hal apa yang itu bisa dijadikan sebagai subjek HI? Karena bisa saja nanti saudara dalam masa mendatang subjek HI itu semakin beragam. Mungkin bukan sungai lagi, bisa sangat banyak sekali jadinya. Nah, itu yang saya ingin minta. Ataukah bisa, mungkin ada di lingkungan saudara hal sejenis, kalau misalnya ada sungai, kita anggap aja sungai itu besar di tempat tinggal saudara. Kira-kira kalau dijadikan itu ada hal apa aja? Dijadikan sebagai subjek HI ada hal apa aja yang bisa membawa perubahan bagi sungai itu sendiri, masyarakat sekitar, bahkan bagi ya kota itu sendiri, misalnya begitu. Silakan saudara, siapa yang memberi tanggapan? Saya harus stop sama share screen ini ya, karena nggak bisa langsung 2 kali. Silakan saudara. Nah, ini punyanya Mas Cecep, Mbak Mega, Mas Andre, sama Mbak Asma ya. Silakan saudara, kalau mau diberikan tanggapan, kira-kira bisa nggak diterapkan di tempat tinggal saudara terkait dengan uh, sungai misalnya, karena terkait dengan hak, kira-kira siapa nanti yang melaksanakan hak untuk melindungi sungai tersebut sebagai subjek HI? Ataukah dia ada kehidupan di dalamnya, atau memang hanya sekedar sungai tidak dioptimalkan atau tidak digunakan oleh masyarakat? Silakan saudara, bagaimana tanggapannya? Ayo. Mohon maaf Pak, boleh diulangi soalnya jaringannya putus-putus suaranya kedengarannya itu. Oh iya, ini kan ini Mas apa ini? Ya, Mas Andri ya. Iya Pak. Nah, Mas Andri kan sudah mendiskusikan dengan teman-temannya mengenai tanggapan terhadap uh, file yang kemarin di-share di grup itu. Nah, kemudian menurut saudara setelah diskusi, kemudian setelah membaca file tersebut, kira-kira kalau diterapkan di lingkungan saudara, pastikan di lingkungan saudara ada namanya sungai kan. Kita anggap saja sungai itu besar. Menurut saudara kalau diterapkan di situ bisa membawa perubahan apa? Kemudian
ada hal apa yang mendorong agar itu menjadi subjek HI? Misalnya ada kerusakan lingkungan atau memang itu menjadi uh, sumber kehidupan bagi masyarakat, misalnya untuk memenuhi kebutuhan air dan lain sebagainya. Begitu, Mas? Silakan, Saudara. Bagaimana? Baik, Pak. Iya, silakan. Saya akan berikan tanggapan saya mengenai sungai sebagai subjek hukum internasional. Iya. Kalau menurut saya sih, Pak, penetapan sungai sebagai subjek hukum internasional itu merupakan kesepakatan. Enggak. Gini, Mas, maksud saya ini kan sudah saudara apa? Sudah saudara diskusikan kan file tersebut kan, Oh iya. gitu kan. Nah, sekarang kira-kira kalau di tempat saudara ada sungai mau dijadikan subjek HI, kita anggap saja sungai itu besar ya. Kita anggap saja besar. Menurut saudara kalau dijadikan sungai bisa atau tidak? Kan saya juga nggak tahu ada sungai nggak di tempat saudara, tapi kan pasti ada. Kira-kira kalau mau dijadikan sungai apa? Apa mau dijadikan subjek HI? Saudara membuat argumen apa? Kemudian kira-kira nanti yang melaksanakan siapa? Dan nanti untuk apa sebetulnya? Ada hasil apa yang diharapkan ketika saudara misalnya mengusulkan sungai tersebut menjadi subjek HI? Gitu, Mas. Ya, Pak. Silakan, Mas. Bagaimana, Mas Madun? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Iya. Penetapan sebagai sungai sebagai subjek hukum penetapan sungai sebagai subjek hukum merupakan terobosan hukum yang direncanakan oleh beberapa kelompok. Yang kemungkinan langkah ini digunakan untuk melindungi atau menjaga kelestarian alam yang memiliki suatu hal yang menakjubkan, atau memilih latar belakang yang menurut kelompok masyarakat sekitar sungai tersebut memiliki dampak yang sangat besar. Terus? Sudah, Mas? Kemudian perlu diperhatikan bahwa
menjadikan sungai sebagai subjek hukum internasional itu adalah suatu hal yang dapat dibentuk melalui persetujuan bersama. Oke. Mungkin itu saja, Pak. Itu aja. Oke. Ya. Baik, terima kasih saudara. Bentar ya. Oke. Jadi saudara memang nanti silakan bisa saudara nanti bisa mungkin ya membuat tulisan atau apa nanti mengenai sungai ini memang karena masih sering terjadi penolakan terkait hal-hal yang memang itu tidak apa di luar kelasiman, padahal perkembangan dunia perkembangan dalam hukum internasional selalu berkembang pesat. Salah satunya ya sungai menjadi subjek hukum internasional. Tentu saudara nanti bisa, ini memang ada banyak dari beberapa fakultas, bisa saja nanti saudara bisa meneliti ya diberikan saran, ya sarannya tadi tuh dijadikan subjek hukum boleh. Nah, saudara nanti setelah saudara membaca, saya harap nanti saudara bisa menemukan lagi kira-kira hal apa sih yang bisa dijadikan subjek HI. Tentu saja harus ada argumennya, harus terkait dengan masyarakat banyak, dan memang harus bisa ditunjukkan ada apa hal yang paling utama mendasari sesuatu hal tersebut dijadikan sebagai subjek HI. Nah, saudara, kalau mengacu pada yang saya lanjutkan yang kemarin ya, mengenai subjek HI berikutnya, yaitu sebentar saudara. Oke. Kalau mengacu pada paparan berikutnya mengenai subjek HI tahta suci Vatikan, ini juga menjadi hal yang menarik memang. Rupanya kalau mengacu pada perjanjian Lateran, itu kalau tidak salah sudah saya share, itu sudah lama memang, sudah lama terjadi pengembalian sebidang tanah di Roma kepada tahta suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan berdasarkan perjanjian tersebut. Jadi saudara memang seringkali terjadi perbedaan pemahaman sebetulnya. Mengapa kok tahta suci Vatikan bisa menjadi subjek HI? Alasan utamanya apa sih sebetulnya? Alasan pertama, kalau mengacu pada perjanjian Lateran, itu ditemukan bahwa pengembalian sebidang tanah di Roma kepada tahta suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan dan berdasarkan perjanjian tersebut menjadi suatu negara. Nah, kemudian saudara, argumen lainnya yang paling awal, kalau kita mengacu pada penjelasan yang paling awal, kalau ini kan secara umum. Mungkin saudara masih ingat, mohon maaf, saya belum menerangkan secara detail memang. Begini saudara, sejak tahun 2002, saya mau tanya dulu nih. Ini sebentar. Ada yang dari ilmu eksak di sini? Ada saudara? Atau sosial semua? Enggak ada saudara? Nah, saudara, sebelum saya masuk ke lebih jauh tentang tata suci Vatikan secara detail, jadi gini saudara, sejak kurang lebih tahun 2002-2003, ilmu
di dunia itu terbagi menjadi dua saja, sosial, ya sosial humaniora dan eksakta. Sehingga saudara mungkin nanti bukan mungkin ya, saudara pasti pernah ketemu dengan bisa saja dengan orang-orang berlatar belakang hukum, tetapi gelarnya MHum, Magister Humaniora. Sejak tahun 2003 itu, ilmu di dunia itu terbagi menjadi tiga. Sehingga sejak tahun 2003, gelar S2 MHum, S2 Hukum yang disebut sebagai Magister Humaniora berubah menjadi MH, Magister Hukum. Sehingga saudara, dalam perkembangannya, ilmu terbagi menjadi tiga, ilmu sosial atau humaniora, ilmu eksakta, yang ketiga adalah ilmu hukum. Jadi saudara, ilmu hukum itu tidak menjadi bagian dari ilmu sosial atau humaniora, tidak juga menjadi ilmu eksak. Ilmu hukum saudara, ya ilmu hukum itu sendiri seringkali disebut sebagai sui generis. Artinya apa? Dia memang berdiri sendiri. Jadi memang tidak bisa lagi dikatakan ilmu hukum bagian dari ilmu sosial. Enggak, karena sudah berdiri sendiri sejak tahun 2003. Nah, saudara, sui generis itu artinya ilmu yang memiliki kekhususan, yaitu ilmu hukum itu sendiri. Dalam hal ini, saudara, istilah sui generis sering kali dipakai dalam hukum internasional yang menunjukkan sesuatu hal itu memiliki ciri khusus. Nah, mungkin tadi saudara bertanya, apa ciri khusus dari ilmu hukum? Preskriptif dan terapan. Apa itu? Isinya ilmu hukum itu sifatnya berupa perintah dan bagaimana melaksanakan perintah tersebut. Itu ciri khasnya ilmu hukum ada dua, preskriptif dan terapan. Sehingga itulah yang disebut sebagai sui generis. Dan itu tidak ditemui dalam ilmu lain. Dalam hal ini saudara, sui generis yang khusus tersebut, yang memiliki arti khusus tersebut, itu menjadi hal menarik dalam membahas tahta suci Vatikan. Seringkali saudara, di literatur itu tahta suci Vatikan menjadi satu kesatuan. Tahta suci Vatikan itu seringkali dimaknai menjadi satu kesatuan. Memang di bagian awal, memang saya juga menulis ini. Bentar ya, saudara. Sebentar, saudara, saya ulangi dulu. Nah, ini saudara, kalau sini memang tetap saya tulis tata suci Vatikan. Saya mengacu juga literatur, walaupun itu sebetulnya salah. Saya kembali lagi saudara ya. Nah, saudara, di sini tahta suci Vatikan ini sifatnya sui generis. Dia sifatnya khusus. Dia memiliki ciri khusus. Secara singkat saudara, sebetulnya dikatakan bahwa ada sebuah negara di Roma, sementara kalau kita ketahui kan Roma itu kan merupakan ibu kota dari Italia ya. Sementara tahta suci itu ada di dalam negara. Artinya saudara, tahta suci itu kalau saudara nanti bisa melihat ya, kalau di Indonesia itu dalam perspektif hukum ada beberapa kodifikasi hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya bagi saudara kita yang beragama Islam,
itu menggunakan undang-undang yang berlaku secara nasional dan KHI, kompilasi hukum Islam. Kemudian bagi saudara kita yang beragama, kalau Kristen nggak ada, kalau yang Katolik itu berlaku juga hukum nasional dan ada lagi disebut sebagai kitab hukum kanoniknya. Artinya apa? Warga negara di Indonesia itu mengacu pada dua hukum yang berbeda, yaitu hukum nasional dan hukum agamanya. Kalau mengacu pada kitab hukum kanonik, saudara, yang dimaksud tahta suci itu tidak hanya paus, tapi ya banyak hal, yaitu institusi pemerintahannya, kemudian siapa sih yang mengurusi gereja di Vatikan tersebut. Nah, berarti tahta suci itu tidak identik dengan paus, sehingga salah kalau dikatakan tahta suci itu selalu sama dengan paus. Tidak. Itu siapa saja yang bekerja dengan paus itu disebut sebagai tahta suci. Kemudian pertanyaan yang muncul, bagaimana si tahta suci ini bisa melakukan hubungan internasional, dan bagaimana tahta suci ini kok bisa menjadi subjek hukum internasional? Yang tepat yang mana? Tahta suci kah, Vatikan kah, atau tahta suci Vatikan? Jadi harus jelas. Kalau mengacu pada tadi kitab hukum kanonik, rupanya Vatikan ini memenuhi entitas sebagai negara, sehingga dia merupakan subjek hukum internasional. Ini sama dengan ya negara Indonesia, negara apa lagi misalnya, negara Jerman, negara Perancis, negara Irak, dan lain sebagainya. Nah, hanya saja saudara, dilihat dari sejarahnya, rupanya kurang lebih di tahun 756 itu ada suatu raja yang menganugerahkan sebidang tanah untuk kepentingan gereja. Untuk kepentingan gereja. Kemudian saudara, tanah yang tahun 700-an itu digunakan pertama kali oleh Paus tahun 1054, sehingga saudara sejak saat itu menjadi negara kepausan. Menjadi negara kepausan. Artinya saudara, telah terjadi hubungan internasional yang dilakukan tahta suci tersebut. Artinya yang dilakukan oleh negara kepausan tersebut. Bagaimana caranya? Loh, caranya ya dia menyebarkan apa? Mengatur gereja-gereja Katolik seluruh dunia, kemudian adanya perwakilan diplomatik di beberapa negara. Kemudian dalam hal tersebut tahta suci itu juga membuat saudara perjanjian internasional dengan beberapa negara lainnya. Bisa dengan Portugal, dengan kalau kita lihat sejarahnya itu bisa mengacu pada Uni Soviet dan lainnya ya. Nah, saudara, kemudian nanti kalau kita melihat tahta suci tahta suci ini dalam mengadakan hubungan internasional semakin lama menjadi semakin diakui oleh masyarakat. Inilah saudara ciri khas hukum internasional. Hal-hal yang kebiasaan itu bisa mendapatkan pengakuan. Ketika mendapatkan pengakuan secara de jure, maka itu bisa menjadi suatu norma hukum internasional. Akhirnya apa saudara? Apa yang dilakukan tahta suci ini? Dia buat perjanjian, dia membuat apa? Diakui oleh masyarakat bahwa membawa kebaikan, membawa apa? Perubahan, dan ya dia juga menjadi ini anggota PBB ya sebagai peninjau.
kalau kita lihat di PBB itu kan ada 3 anggota ya, anggota penuh, afiliasi, dan bagian. Di mana negara Vatikan ini dia di PBB bersifat netral, tidak memihak pada siapapun juga. Nah, pertanyaannya, kenapa dia statusnya netral dalam masyarakat internasional? Tentu saja kalau nanti saudara lihat di Lateran Treaty yang kalau sudah saya share itu ya, di pasal 24 itu dikatakan bahwa tata suci telah berjanji dengan Lateran Treaty itu bahwa tata suci tetap berada di luar dari perselisihan antar negara dan tidak akan mencampuri urusan negara lain. Itu dalam Lateran Treaty. Kemudian saudara, di situ dikatakan bahwa yurisdiksi tata suci atas Vatikan diakui berdasarkan hukum internasional. Nah, saudara, kalau kita melihat lagi, sebetulnya banyak sekali perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh tata suci itu. Tentu saya tidak akan membahas semua secara detail memang. Yang pasti saudara, isi perjanjian itu adalah bagaimana sih menghubungkan tata suci, kemudian Vatikan dengan Italia. Kemudian bagaimana tata suci itu mendamaikan banyak permasalahan di suatu negara, termasuk mungkin saudara pernah mendengar ya, kalau ada ada tokoh namanya Mussolini ya, Benito Mussolini tersebut yang di masalah di Italia itu ya, Benito Mussolini itu. Nah, saudara, dalam hal ini terjadi suatu hal yang menarik memang. Selain itu diatur dalam perjanjian Lateran, maka tata suci ini rupanya diatur juga dalam kitab hukum kanonik tersebut. Kitab hukum kanonik ini saudara cukup tebal memang, seperti kamus. Itu menarik, seperti halnya KHI juga tebal ya. Jadi saya harap juga nanti saudara bisa luangkan waktu untuk membaca KHI, kitab hukum kanonik, karena seringkali yang dikenal orang luar, karena ini saya lihat banyak dari fakultas lain, seringkali yang dikenal oleh orang di luar fakultas hukum yang terkenal itu adalah KUHP. Itu pun juga dibuat singkatannya kasih uang habis perkara, kan nggak tepat sebetulnya. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wetboek van Strafrecht, atau sering juga yang disebut oleh orang-orang itu BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Ada juga KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi saudara, ada banyak saudara. Itu memang yang dibahas, yang hingga pada saat detik hari ini masih belum jelas status RUU Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Kemudian saudara, selanjutnya kalau kita mengacu pada kitab hukum kanonik itu dikatakan bahwa tata suci itu tugas tata suci sebetulnya itu memperjuangkan eksistensi gereja, kemudian kebebasan beragama dari semua agama, dan memperjuangkan dan mempromosikan hak-hak asasi manusia dan perdamaian di seluruh dunia. Tentu saudara, agar lebih komprehensif, saudara, apakah sudah pernah saya kasih ya bedanya hak asasi manusia sama hak dasar tersebut ya? Sesuai perkembangan terbaru memang definisi hak asasi manusia berbeda, berkembang ya. Nah, kemudian saudara, disebutkan juga dalam kitab hukum kanonik itu Paus mempunyai hak asli dan independen untuk mengangkat dan mengutus duta-dutanya baik ke berbagai bangsa maupun ke negara-negara lainnya.
Jadi Paus memiliki kuasa untuk memanggil dutanya, dipindahkan ke sini, ke sana. Tapi juga tetap mengacu pada hukum internasional. Kemudian saudara, keberadaan duta tersebut sebetulnya mewakili Paus di negara-negara yang dituju. Nah, saudara, hal lainnya kalau kita mengacu pada perkembangan lainnya, rupanya tata suci ini tidak hanya memberikan ajaran-ajaran yang tidak hanya diperuntukkan bagi agama penganut Katolik, tapi memang ya keseluruhan umat manusia, manusia. Kemudian misalnya cara pengembangannya, cara pengembangan kemanusiaan, cara berhubungan dengan negara lain, mendamaikan negara lain. Kemudian saudara, seringkali juga tata suci menjadi mediator, menjadi juru damai memang, juru pendamai, sehingga kesejahteraan umat manusia yang merupakan tujuan utama tata suci itu tercapai. Lantas saudara, dalam perkembangannya bisa disimpulkan memang yang tepat bukan tata suci Vatikan, karena tadi seperti di awal, Vatikan itu adalah entitas negara sendiri. Tata suci itu melingkupi semuanya. Jadi yang tepat saudara, penyebutan tata suci Vatikan salah, jadi yang betul adalah tata suci. Jadi tata suci merupakan entitas tersendiri yang merupakan subjek hukum internasional. Tata suci itu berdiri di Vatikan. Nah, sebagai subjek hukum internasional yang sui generis, yang memiliki ciri khusus, maka dia itu memiliki keunikan dalam melakukan kegiatan diplomasinya. Nah, oleh karena itu, inilah saudara yang membedakan dengan lainnya mengapa tahta suci menjadi subjek. Kira-kira saudara ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silakan saudara. Oke, saudara, ini masih 14 orang. Saudara, nanti saudara tanggal 23 itu saya tidak bisa masuk memang, karena ada tugas audit di kampus. Nah, saudara tentu saja nanti begini saudara. Sebentar ya. Oke. Nanti tolong saudara, saudara bisa membuat ya, nanti saudara tolong di share di grup saja, sama di share di Elitak ya. Mohon maaf, di Spada, saudara share di Spada itu hari Selasa agar sesuai dengan sistem memang. Tapi ini saudara tugas yang sempurnanya itu saya kasih kesempatan sampai hari Jumat depan saudara ya. Jadi tolong yang dikumpulkan di Spada itu ya
tugas kalau sudah selesai sempurna silakan, tapi kalau masih belum silakan yang sudah saudara dapatkan apa itu tolong dikumpulkan pada hari Selasa biar bisa masuk sistem. Sementara tugas yang sudah fix, yang sudah oke, saudara kumpulkan hari Jumat saja agar kita minggu depannya bisa agar hari Selasa besoknya lagi itu kita bisa diskusi lagi. Silakan saudara dalam video tersebut tolong saudara ya seperti membuat podcast ya, membuat podcast individual memang. Jadi saudara seperti ya ini saya seperti mendengar ya podcast jadinya. Silakan saudara uraikan secara baik mengenai status belligerent atau status pemberontak dan pihak dalam sengketa sebagai subjek hak. Jadi silakan saudara uraikan dengan contoh yang paling baru, status belligerent atau pemberontak dan pihak dalam sengketa. Tugasnya saudara menurut saya individual saja ya, individual saja, karena nanti memang di akhir kuliah memang itu nanti memang ada tugasnya individual, memang di akhir kuliah itu nanti saudara memang bisa melakukan wawancara secara singkat memang untuk memenuhi tugas perkuliahan kita ini. Podcastnya berapa lama saudara? Iya, tidak perlu lama-lama. Cukup minimal ya 10 menit saja cukup. Minimal 10 menit. Saudara mau rekam menggunakan apa? Kan di HP itu ada fitur rekaman suara, silakan. Mau model pakai podcast silakan. Yang penting saudara bisa diakses publik tanpa perlu buat akun dan lain sebagainya. Saudara mau taruh di Google Drive juga silakan, tapi tolong dibuka publik antara ya paling cepat minimal 10 sampai 15 menit. Jadi saudara menceritakan pemberontak atau belligerent dan pihak dalam sengketa dalam subjek HI. Nanti tolong dikasih tahu dari awal ya, nama saudara, dari fakultas apa, kemudian tolong disebutkan tanggal membuat podcastnya itu, dijelaskan juga sedang melakukan perkuliahan dalam mata kuliah ini, Hukum Internasional di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan ya dosennya saya gitu ya. Jadi ada pembukaan secara baik, langsung saudara buat podcast, baru ada penutupnya ya, kesimpulannya apa. Silakan saudara, ada yang mau tanyakan sampai sini? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, nanti saudara yang dikumpulkan hari Selasa itu boleh catatan aja singkat boleh. Yang penting masuk sistem dulu atau saudara buat PowerPoint boleh. Nanti hari Jumat depannya baru saya minta dikumpulkan di grup ya filenya podcast tersebut itu secara individual. Oke, baik saudara. Ini nanya Pak, kalau hari Selasa itu apanya Pak? Selasa itu ya saudara buat ringkasan aja dulu Mas untuk memenuhi sistem karena saya nggak bisa mengubah jadwal kalau di Spada. Ya, makanya kan saya sering bilang kemarin-kemarin kan kumpulkan dulu seadanya di Spada baru yang hasil akhir yang di grup ini gitu ya. Siapa? Ya. Jadi kumpulkan aja di Spada itu dalam bentuk PowerPoint boleh. Karena saya tidak bisa mengubah jadwal. Kalau mengubah jadwal seperti yang di awal lalu saudara, saudara tidak bisa mengisi presensi dan saya pun tidak bisa mengakses tugas itu karena sudah lewat jadwal. Rupanya ya sesuai jadwal di situ 10.20 sampai jam 12. Tolong saudara kalau kesulitan akses pada, saya harap diaksesnya jam 10.21 aja. Jadi jangan bukanya mau menjelang jam 12, jangan. Jadi kita coba dibuka dari awal dulu, jam 10.30 misalnya, nanti coba lagi. Pasti bisa kok. Kalau buka akhir-akhir, itu juga pengalaman yang lain, bukan dari kelas ini saja, dari kelas yang lain juga begitu. Jadi tolong saudara masuknya itu
jam 10.25 katakan begitu ya. Jadi jangan menjelang akhir dibuka, biasanya kadang macet kadang tidak. Itu aja ya. Oke, baik saudara, saya ucapkan terima kasih. Nanti ini saya upload dulu materinya dan memang nanti saya share di grup bagi yang tidak masuk karena tugasnya ada di penjelasan video ini. Terima kasih saudara, selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi